Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Nurheria dengan NPM 92286200045. Mahasiswi semester 6 Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah penelitian bimbingan konseling yang diampuh oleh dosen kami terhormat Bapak Jamal Passolowangi, SPD, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai penelitian eksperimen dalam bimbingan dan konseling yang mencakup definisi, ciri-ciri, jenis-jenis desain penelitian, dan 2 contoh penelitian eksperimen. Pertama, definisi penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dalam bidang bimbingan konseling merupakan salah satu metode penelitian untuk menguji hipotesis dengan cara memberikan perlakuan tertentu terhadap subjek lalu mengamati dampaknya. Dalam konteks BK, eksperimen dilakukan untuk menilai seberapa efektif suatu layanan atau program konseling dalam mempengaruhi perilaku, sikap, atau kondisi psikologis seseorang, baik itu secara individu maupun kelompok. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah intervensi yang diberikan benar-benar membawa perubahan yang signifikan bagi konseling. Materi selanjutnya, ciri-ciri penelitian eksperimen. Yang pertama, ada variabel terkontrol. Peneliti mengontrol berbagai faktor agar bisa memastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar disebabkan oleh perlakuan atau intervensi yang diberikan. Yang kedua, kelompok kontrol dan eksperimen. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak menerima perlakuan. Hal ini dilakukan untuk membandingkan efek dari intervensi. Ciri yang ketiga ada pengukuran hasil. Hasil dari eksperimen diukur secara kuantitatif atau kualitatif untuk menentukan efek dari perlakuan atau perubahan yang terjadi. Yang keempat, replikasi. Penelitian ini bisa diulang oleh peneliti lain dengan prosedur yang sama guna melihat apakah hasilnya konsisten. Ciri yang terakhir ada randomisasi. Subjeknya biasa dipilih secara acak atau random agar hasilnya lebih objektif dan bebas dari bias. Materi berikutnya jenis-jenis eksperimen. Yang pertama, eksperimen laboratorium dilakukan dalam kondisi yang terkontrol, biasanya di lingkungan yang dirancang khusus untuk penelitian. Yang kedua, eksperimen lapangan dilakukan di lingkungan alami atau nyata seperti sekolah, di mana peneliti mengamati efek perlakuan dalam situasi nyata. Yang ketiga, eksperimen kuasi atau eksperimen semu. Penelitian ini mirip dengan eksperimen laboratorium, tetapi tidak menggunakan randomisasi penuh. Biasanya digunakan ketika randomisasi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang keempat, eksperimen longitudinal, mengamati subjek yang sama dalam jangka waktu yang panjang untuk melihat perubahan yang terjadi akibat perlakuan. Materi berikutnya, desain eksperimen. Desain eksperimen adalah kerangka atau pola dalam pelaksanaan penelitian. Dalam BK ada beberapa desain eksperimen yang umum digunakan. Yang pertama ada desain proses post-test, mengukur variabel sebelum dan setelah perlakuan untuk melihat perubahan yang terjadi. Yang kedua, ada desain randomized control trial atau RCT. Subjek dibagi secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol untuk menguji efektivitas perlakuan. Yang ketiga, ada desain faktorial, menguji lebih dari satu variabel independen untuk melihat interaksi antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, desain cross-seksional, mengamati beberapa kelompok berbeda pada satu waktu yang sama untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pengaruh perlakuan. Untuk penutup materi, saya akan memberikan 2 contoh judul penelitian eksperimen BK. Contoh yang pertama, pengaruh program konseling kelompok terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa di sekolah menengah pertama.
Judul yang kedua, efektivitas terapi kognitif perilaku dalam mengurangi kecemasan pada mahasiswa baru. Itulah tadi video singkat saya mengenai penelitian, eksperimen, bimbingan, dan konseling. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jamal Pasolowangi, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah, penelitian, bimbingan, dan konseling, dan semua pihak yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.